Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Kali ini saya akan bahas sifat dan manfaat pupuk subur kali butir seperti yang saya pegang ini. Untuk itu mari kita ikuti. Baik para insan tani yang ada di seluruh Indonesia, sekarang ini saya ada memegang pupuk subur kali butir. Subur kali butir itu kalau di Brastagi dulu namanya paten kali butir. Bentuknya seperti ini, warnanya putih, putihnya putih seperti ini lah ya, agak kekuning-kuningan. Cuman di sini ada sedikit berdebu. Ini sifat dari pada pupuk paten kali butir yang sekarang ini disebut pupuk subur kali butir. Kandungan hara yang ada di pupuk subur kali butir ini terdiri dari kalium, sulfur, dan magnesium. Jadi paling tidak ada 3 unsur hara yang ada di pupuk subur kali butir itu. Kadar hara yang terkandung dalam pupuk subur kali butir, kaliumnya itu ada 30%, kemudian sulfur atau belerang ada 17%, dan terakhir magnesium itu ada 10%. Pupuk subur kali butir ini termasuk pupuk yang bereaksi cepat. Artinya ketika pupuk ini kita aplikasikan ke dalam tanaman, akar tanaman akan segera merespon karena pupuk ini akan segera terurai menjadi ion-ion positif dan ion negatif. Nah, ion-ion positif dan ion negatif dari pupuk subur kali butir inilah yang akan diserap oleh akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang, baik itu membentuk dedaunan ataupun membentuk buah seperti tanaman yang ini. Itu reaksinya. Kemudian pengaruh pH pupuk subur kali butir ini ketika kita aplikasikan ke dalam tanah akan menimbulkan sifat asam, tapi sifat asamnya itu tidak terlalu besar ya, tidak terlalu berat, dia hanya sedikit mengasamkan tanah. Selanjutnya pupuk ini tidak higroskopis sehingga mudah dalam penanganannya, tidak seperti pupuk urea yang sangat higroskopis sehingga ketika pupuk urea dia dalam keadaan terbuka, pupuk akan menyerap uap air yang ada di udara. Tetapi pupuk subur kali butir ini sifatnya tidak higroskopis. Selanjutnya pupuk subur kali butir ini sangat cocok untuk tanam-tanaman yang tidak tahan terhadap unsur klorin. Seperti ini misalnya tanaman tomat yang saya pegang ini, tanaman tomat. Ini salah satu tanaman yang tidak tahan terhadap unsur klor. Nah, pupuk yang memasok unsur hara kalium salah satunya itu adalah KCl, kemudian KNO3, dan ini ada pupuk subur kali butir. Nah, di pupuk KCl kaliumnya itu berikatan dengan klorin sehingga untuk memupuk tanaman yang tidak tahan terhadap unsur klor kurang cocok kalau kita menggunakan pupuk KCl. Tetapi di pupuk subur kali butir ini tidak mengandung unsur klorin sehingga pupuk subur kali butir sangat sesuai untuk tanaman seperti tomat, kubis, kentang, cabai, dan bawang merah. Itu tanaman yang sesuai untuk dipupuk dengan pupuk subur kali butir ini. Yang jelas di pupuk subur kali butir ini tidak mengandung unsur klorin. Itulah sifat dari pupuk subur kali butir yang saya pegang ini. Nah, sekarang apa kira-kira manfaat
dari pupuk subur kali butir ini? Untuk itu coba mari kita bahas satu persatu. Manfaat yang pertama dari pupuk subur kali butir itu memperkokoh batang tanaman. Seperti tanaman tomat ini, tumbuh berkembangnya batang tomat ini, coba kita zoom, ini sangat kokoh ya. Pertumbuhan tanaman tomat ini sangat kokoh. Nah, salah satu daripada fungsi atau manfaat pupuk subur kali butir, ya memperkokoh batang tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua, memacu pertumbuhan akar. Akar tanaman, apakah itu tomat dan lain sebagainya, pertumbuhan akarnya itu akan terpacu ketika tanaman dipupuk dengan pupuk subur kali butir. Itu yang kedua. Yang ketiga, meningkatkan imunitas tanaman. Daya tahan tanaman itu akan meningkat ketika tanaman dipupuk dengan subur kali butir. Timbul pertanyaan, kenapa tanaman yang dipupuk dengan pupuk subur kali butir imunitasnya akan meningkat? Salah satunya karena adanya unsur kalium yang ada di pupuk subur kali butir ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, meningkatkan daya tahan tanaman terhadap air tanah yang minim. Jadi ketika tanaman menghadapi musim kemarau atau ketika tanaman kurang mendapat pengairan dari air irigasi, tanaman ini akan tetap bertahan lebih bagus daya tahannya ketika dibandingkan dengan tanaman yang tidak mendapat pasokan pupuk subur kali butir. Itu yang keempat. Selanjutnya yang kelima, manfaat dari pupuk subur kali butir meningkatkan kadar gula tanaman. Di tanaman tomat ini juga terkandung kadar gula, hanya saja jumlahnya sedikit dibanding dengan misalnya tanaman jeruk atau tanaman anggur. Selanjutnya dapat meningkatkan kadar tepung. Nah, kadar tepung tanaman, terutama tanaman penghasil tepung seperti misalnya kentang, ubi, kadar tepungnya itu akan meningkat ketika pupuk subur kali butir yang ini kemasannya seperti ini ya, itu dipergunakan atau diaplikasikan pada tanaman penghasil zat tepung. Selanjutnya kadar minyak. Kadar minyak dari suatu tanaman akan meningkat rendemennya ketika tanaman dipupuk dengan pupuk subur kali butir. Nah, barangkali ini yang dapat saya jelaskan sifat dan manfaat dari pupuk subur kali butir. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.